Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Rusliana, calon guru penggerak Angkatan 7 dengan fasilitator Dr. Andus Joko Siwidi MM dan pengajar praktik Jarwono Eskom. Hal yang paling penting untuk menciptakan budaya positif di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah adalah tindakan yang konsisten dan kolaboratif semua warga sekolah. Berikut adalah aksi nyata yang saya laksanakan dengan judul Pembuatan Keyakinan Kelas dan Penerapan Segitiga Restitusi untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Peserta, pendidik dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Waituno. Latar belakang aksi nyata adalah dalam menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, dibutuhkan disiplin positif. Untuk mewujudkan disiplin positif tersebut, dimulai dengan pembentukan keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Keyakinan yang dimiliki sekolah saat ini merupakan core value, masih berupa peraturan-peraturan. Sedangkan tujuannya adalah dengan adanya keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, diharapkan dapat menumbuhkan disiplin positif yang konsisten sesuai dengan kebijakan universal. Tolok ukur kegiatan aksi nyata ini diharapkan terdapat poster keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Kemudian dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus siswa secara konsisten. Lini masa tindakan yang dilakukan, pertama membuat modul, lalu membuat PowerPoint, kemudian menemui kepala sekolah dan wakilnya untuk perizinan dan menyampaikan rancangan serta konsultasi jadwal. Kemudian berkolaborasi dengan tim mengenai hal-hal yang dibutuhkan, membagi tugas dan penyiapan presentasi, penyiapan alat dan tempat. Ya, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, selamat bergabung lagi setelah kita isoma ya tadi beberapa menit. Makasih ya sudah kembali ke ruangan ini karena kebetulan materi kita masih ada dua lagi yang belum tersampaikan ya Bapak Ibu. Gimana? Makan siangnya sudah kenyang? Apa sudah terasa ngantuk? Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Ya nanti kita ice breaking ya setelah ini biar semangat kembali. Tapi sebelumnya, yang berdatang silakan dulu. Sebelum kita lanjut ke materi berikut, saya ada pertanyaan Bapak Ibu. Waktu pandemi kemarin ya, waktu COVID kemarin kan kita ada peraturan dari pemerintah bahwa kita diwajibkan menggunakan masker ya Bapak Ibu. Harus mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi dikenal dengan istilah 3M ya. Nah itu kan sudah benar-benar peraturan dari pemerintah. Nah pertanyaan saya, apakah pemerintah memberi peraturan itu kita meyakini bahwa di samping peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu ada hal-hal yang bermanfaat buat kita, atau ada hal apa yang kita yakini dengan menjaga kebersihan, dengan menggunakan masker, dengan mencuci tangan, dengan menjaga jarak. Apa yang kita yakini Bapak Ibu kalau kita sudah mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker? Ya, ngantuk ya? Ya, betul kita menjadi sehat ya, kita tidak terkontaminasi dengan virus ya. Ya paling nggak itu menjaga kesehatan. Walaupun pemerintah tidak menerapkan peraturan seperti itu, tapi dalam hati kita yakin bahwa dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan, dengan memakai masker, ya otomatis kita itu sedang menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, itu yang mau kita bahas di kesempatan siang ini.
yaitu keyakinan, terutama keyakinan kelas. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita kan sudah mengetahui ya Bapak Ibu, di sekolah itu pasti punya peraturan ya. Di kelasnya mungkin Bapak Ibu sudah buat tata tertib atau peraturan kelas. Nah, kenapa itu menjadi keyakinan kelas? Karena peraturan dengan keyakinan ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu siswa itu harus meyakini dulu apa yang dia yakini sesuai dengan kebijakan-kebijakan atau sesuai dengan pemikiran-pemikiran yang nanti akan didiskusikan bersama mereka. Kenapa peraturan menjadi berbeda dengan keyakinan? Karena kalau keyakinan itu bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci, lebih konkret, lebih simpel. Kalimatnya yang tadinya negatif menjadi positif, yang tadinya menjadi larangan menjadi kayak himbauan seperti itu. Nanti kita akan ada contoh. Kemudian keyakinan itu berupa pernyataan-pernyataan kebijakan universal gitu kan. Sesuai dengan yang tadi di materi sebelumnya kan ada kebijakan universal ya, ada profil pelajar Pancasila juga yang tadi 6 profil pelajar Pancasila seperti beriman, ya kan, kreatif, gotong royong dan lain-lain. Nah itu nanti dijabarkan juga. Nah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak ya, biar mudah diingat. Kalau sudah mudah diingat dan mudah dilaksanakan oleh siswa-siswa kita, termasuk oleh gurunya ya, karena keyakinan kelas itu berlaku juga untuk guru yang mengajar di situ gitu. Kemudian keyakinan kelas diterapkan pada lingkungan kelas dan sekitarnya, syukur-syukur kalau keyakinan sekolah gitu. Kemudian warga sekolah hendaknya berkontribusi dalam pembuatan, jadi ikut semua warga kelas atau warga sekolah kalau keyakinan sekolah. Jadi semuanya ikut supaya bisa menuangkan keyakinannya masing-masing dan menyepakatinya gitu. Kemudian bersedia nanti meninjau ulang setelah disepakati, ditinjau ulang seperti itu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu, ada contoh daftar keyakinan kelas. Nah, ini kira-kira yang mana peraturan, yang mana keyakinan? Ini kolom pertama ada kiri, ada kanan. Mungkin tangan saya kiri, kalau tangan Bapak Ibu kiri ya, kebalikannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, mengembalikan barang ke tempatnya. Berarti kebijakannya adalah universal. Nah, coba lihat yang kedua Bapak Ibu, ada dilarang mengganggu orang lain. Berarti saling menghargai intinya ya Bapak Ibu. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, keyakinan apa yang ditanamkan? Disiplin ya Bapak Ibu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti peduli, empati, bisa saling menghargai, lain-lain. Sebelah kiri, dilarang menggunakan narkoba, itu dengan alasan menjaga kesehatan. Bergantian atau bergiliran berarti budaya antri, termasuk disiplin juga ya. Lalu menggunakan masker itu juga menjaga kesehatan. Dan berjalan di kelas dan koridor berarti siswa dilatih untuk tertib gitu, seperti itu. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan prosedur pembuatannya? Mari kita lihat bagaimana cara pembuatannya. Pertama, mempersilahkan warga kelas atau siswa-siswa atau murid-murid kita untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang disepakati atau tentang keyakinan apa yang dia yakini gitu di kelas itu. Setelah mereka mencurahkan pendapat, kemudian dicatat supaya tidak lupa, dicatat, disusun. Setelah itu baru tersusunlah keyakinan kelas. Setelah semuanya sepakat dan mencurahkan pendapatnya atau keyakinannya masing-masing. Seperti contoh kalimat negatif kan tadi di awal saya bilang bahwa keyakinan kelas itu kalimatnya adalah kalimat positif ya. Kalau kalimat negatif seperti ini misalnya,
Jangan berlari itu kan perintah ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya berjalanlah di kelas. Jadi jangan berlari diganti berjalan di kelas atau di koridor. Seperti itu. Jadi lebih gimana ya? Lebih ke kalimat positif. Sekarang ke selanjutnya, langkah selanjutnya adalah setelah tadi disusun dan dicatat, ditinjau ulang Bapak Ibu. Enggak langsung disepakati tapi ditinjau kembali. Siapa tahu ada yang kurang atau kelebihan atau ada yang mirip-mirip, ya digabung biar tidak terlalu banyak seperti itu. Kalau kebanyakan kan mungkin susah mengingatnya juga. Nah, setelah ditinjau ulang, semua warga sekolah itu baru menyepakati, udah sepakat semuanya, udah deal. Ada wali kelas, ada guru juga ya. Nah, baru ditempel di dinding kelas. Kenapa ditempel di dinding kelas? Supaya terdokumentasi dengan rapi, dengan jelas, dan bagi yang lupa bisa dilihat kembali untuk mengingat saja. Nah, ini contoh. Sebelumnya saya sudah pernah melakukannya di kelas. Di kelas saya sudah pernah saya coba dan mereka sudah berdiskusi. Ya, kami maksudnya berdiskusi bersama. Ini hasil yang kami dapat. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa dengan kalimatnya masing-masing ya yang lebih simpel lagi. Ini kebetulan kami kemarin menyepakatinya seperti ini dengan siswa-siswa. Ada beberapa kelas yang sudah saya coba laksanakan ya. Cuma gini saya kasih contoh satu. Nanti ada videonya juga nanti akan saya sampaikan di sini. Nah, ini video dari kelas berikutnya. Mari kita lihat dulu ya. Mari kita tonton sebentar bagaimana ketika saya melakukan proses pembuatan keyakinan kelas di kelas yang sudah saya lakukan. Selamat menonton Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya alat latih pada kesempatan kali ini kita sesuai perjanjian kita akan buat kegiatan kelas dulu ya. Tadi kan kita sudah sepakat ya buat kegiatan kelas ini. Untuk membuat kegiatan kelas kita minta tolong ketua kelasnya
bisa jadikan apa namanya, bukan inspirasi ya, lebay kali ya, itu cuma contoh aja ya yang sudah saya lakukan kemarin seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melakukannya lagi di kelas Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti di sini akan kita bahas posisi kontrol kita sebagai guru itu di mana, kemudian penerapan segitiga restitusi dalam sebuah kasus atau permasalahan yang kita hadapi bersama murid-murid kita. Sudah siap Bapak Ibu? Baik. Mari kita lihat kasus berikut. Anto sering kali tidak hadir dalam pembelajaran matematika, bahkan pernah sekali hadir, tapi sering berbicara kasar sama teman-temannya. Maksudnya ngomongnya ya, sehingga mereka merasa risih mendengarnya. Jadi si Anto ini jarang masuk, sekalinya masuk ngomongnya kasar gitu. Jadi teman-temannya malah berpikir mendingan gak usah masuk gitu ya, mungkin seperti itu. Nah, ini yang sudah pernah terjadi ya, ini kasus contoh aja. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah dari kasus ini, bila Bapak Ibu seorang guru atau kepala sekolah yang menghadapi kasus Anto yang tadi, kira-kira penerapan disiplin apakah yang akan dilakukan untuk kasus Anto ini? Boleh Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oh iya, betul. Ada yang dipanggil ke guru BK, ada yang dilaporkan ke orang tua ya. Tadi dari Bapak Ibu menjawab di masing-masing pendapatnya. Ada yang dilaporkan ke orang tua, karena orang tua, karena guru BK, macam-macam. Ada yang dikasih pemahaman, dipanggil, ada yang didudukin, seperti itu, dikasihkan motivasi. Pasti banyak cara. Nah, posisi apa kita sebagai guru di situ? Sebelum kita lanjut, ya Bapak Ibu, mari lihat video berikut. Sudah ada videonya. Mari kita pendengarkan ya sebentar. Jaringannya macet ya. Kembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekarang
berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga ya Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya, Bu. Habis ibu saya mengundang saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya Ini memang terlihat lebih lama ya Bapak Ibu, Tapi lebih lembut. biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ibu ini actingnya banyak ya. Bisa berakting berkali-kali dengan suasana yang berbeda. Cenderung bersendal gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Ini posisi Murid teman. akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Nah, itu Sehingga bedanya. guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika Belum. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Nah, ini dia. Nah, yang ini membawa-bawa tata tertib. Sering saya lakukan, pernah juga sih. Ini poin dan sebagainya ya. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu. Posisi manajer. Aduh. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Wajahnya datar, Bapak Ibu. Datar dan formal. Itu bedanya dengan yang tadi ya. Yang tadi lembut, halus. Ini yang kelima, Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Bedanya Saya, dengan yang tadi. Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya
dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol. Nah, bagaimana Ibu? Setelah kita menonton tadi hasil dari video kita, menurut Bapak Ibu ada di posisi mana selama ini? Dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah kita tonton di video tadi. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu, jujur semua posisi sudah saya pernah lakukan. Hukum pernah, walaupun jarang sih. Sebagai seorang teman sering. Sebagai pembuat merasa bersalah itu biasanya ada di dalam seorang teman, sepaket saya ujung-ujungnya ya kayak nyalahin gitu. Kemudian sebagai seorang pemantau, saya juga sering bawa tata tertib kan, kamu melanggar tata tertib poin-poin sekian gitu kan. Nah itu udah pernah sih saya lakukan semuanya secara tidak sadar. Secara tidak langsung posisi kontrol yang tadi sudah kita lihat di video ini sudah saya lakukan semua. Gimana kalau Bapak Ibu? Apakah pernah sebagai penghukum? Ini yang dapat kita simpulkan dari video tadi ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian sering menghardik, marah, menyindir ya Bapak Ibu. Kemudian ngoceh gitu ya. Ngoceh ya, ngoceh itu marah-marah gitu Bapak Ibu. Menurut dosen, ini kok hilang ya? Nah, biasanya menghardik, menyindir, menyakiti, nyelekit kalau ngomong gitu. Gitulah pokoknya, nyakitin. Nah, pembuat merasa bersalah itu suaranya nggak nyakitin, lembut, halus, tapi di dalamnya mengandung unsur tidak nyaman. Tidak nyaman itu anak itu merasa bersalah, anak itu merasa rendah diri. Oh iya ya salah, jadi dia itu nggak nyaman gitu hatinya. Kemudian sebagai seorang teman itu juga lembut, akrab, terlihat akrab banget. Jadi membuat tidak sakit hati. Cuman siswa itu jadi tergantung sama kita. Jadi akhirnya kalau nggak ada kita, dia mau menggantungkan sama siapa gitu. Kemudian sebagai pemantau, menghitung atau mengukur dari tadi ngomongin poin-poin, kalau sistem poin, ngomongin peraturan, ngomongin tata tertib gitu ya. Nah itu yang penghukum, pemantau. Yang terakhir adalah, nah ini yang dianjurkan itu sebagai manajer, karena sebagai manajer di sana dia memberi solusi dan mengajak diskusi kepada siswa biar memikirkan solusinya, bagaimana cara pemecahan masalah atau kejadian di situ gitu. Dia mikirin solusi sendiri gitu. Setelah itu kan dia meyakini kesalahan dia apa, kemudian kebijakan universal yang belum dia lakukan yang mana, kemudian keyakinan kelas yang tidak dilakukan yang mana gitu, seperti itu. Nah, di situ di posisi sebagai manajer itu ada segitiga restitusi sebagai suatu cara ketika mengajak ngobrol mereka, ketika berdiskusi dengan mereka.
Menurut Gosen, restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu adalah sebuah tawaran, menawarkan dan bukan memaksa, ditawarin, bukan memaksa. Kemudian fokus pada solusi. Solusi apa supaya tidak terjadi lagi seperti tadi kasus Naren. Solusinya adalah pasang alarm. Kalau nggak pasang alarm ada lagi solusi lain itu dibangunkan oleh yang ada di rumah kan seperti itu. Itu yang ngomong siapa ya? Si Narennya sendiri dan disepakati oleh ibunya dan Naren meyakini keyakinan apa yang akan dilakukannya dan yang belum dilakukannya. Nah, ada langkah segitiga restitusi ini. Ada 3 ya. Pertama, menstabilkan identitas. Dia menyadari dulu kesalahan dia di mana. Kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di situ ada solusi-solusi yang bakal dipikirkan oleh si siswa atau si murid bersama guru. Bapak Ibu, saya sudah pernah nyoba nih melakukan segitiga restitusi dan menjalankan sebagai seorang manajer. Mari kita lihat dulu video yang sudah saya coba. Maaf, video ini suaranya nggak ada, itu karena waktu saya merekam itu berisik ya, waktu berisik dan suaranya tidak terdengar. Jadi saya kasih teks di situ yang dilakukan ibunya, nanti ada saya kasih tambahan di bawah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Yang saya tanyakan adalah keyakinan apa, mengapa si Divya tidak mengerjakan tugas waktu itu. Apakah ada kesulitan? Sebelumnya kan hanya validasi tindakan yang salah dulu. Lalu keyakinan mana kalau Divya tidak melakukan tugas? Jadi Divya menyadari bahwa dia tidak disiplin waktu. Jadi bukan hanya lupa, santai gitu. Jadi nanti aja gitu. Dia menyadarinya, dia mengakui. Nah, dari kasus ini, dari kasus Divya tidak mengerjakan tugasnya, analisis kasus yang saya buat dan saya melakukan segitiga restitusi yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan, apakah kamu lupa mengerjakan proyek? Itu pertanyaannya. Kemudian setiap orang punya rasa malas. Maka itu. Ini adalah kalimat-kalimatnya. Kemudian menanyakan keyakinan, kamu mau bagaimana? Tapi setelah itu kan udah saya tanya dulu. Kalau ada masalah dibicarakan. Ini kasus yang kedua ya Bapak Ibu. Tadi kasus Divya tidak mengerjakan tugas. Ini kasus yang kedua adalah saya mendapati siswa saya waktu itu terekam video tidak menggunakan sepatu yang biasanya kan warna hitam ya Bapak Ibu. Nah, waktu itu siswa itu mendapatkan warna lain. Kita lihat videonya. Ini ada sepatu yang sebelah sana, ada sepatu yang warna putih. Ini ada biru. Lalu saya ajak ngobrol, saya panggil.
rombongan siswa itu saya ajak ngobrol di bawah pohon, kebetulan saya lagi lewat mau ke kantin. Nah ini dia, saya melihat ini, lalu saya panggil, lalu saya ajak berbincang. Mereka saya tanyakan, kenapa, tahu nggak kenapa kalian dipanggil? Awalnya mereka tidak tahu, tidak menyadari. Kenapa ya Bu? Apa karena bajunya keluar? Itu salah satunya, kata saya. Kemudian dia menyadari juga akhirnya, oh iya sepatu saya Bu, katanya. Jadi bukan saya yang nunjuk, kamu nggak pakai sepatu, dia sendiri yang menyadarinya. Waktu saya tanya, kenapa mereka dipanggil? Jadi dari baju dan sepatu mereka yang tidak seragam dengan teman-teman yang lainnya, mereka menyadari sendiri. Kemudian saya tanya alasannya kenapa memakai sepatu yang tidak seragam dengan teman-temannya, sementara teman-temannya kan seragam, mereka tidak. Dan ternyata mereka juga meyakini bahwa keyakinan yang tidak dilakukan adalah kedisiplinan, karena tidak seragam dengan kawan lain, tapi kan tidak disiplin menurut mereka, gitu, seperti itu. Karena waktu saya tanya keyakinan mana, oh kami tidak mengikuti disiplin sekolah, disiplin seragam, katanya begitu awal. Akhirnya mereka ada solusi dari mereka ini nanti. Nah solusinya untuk menyelesaikannya, solusinya mereka kalau baju kan tadi alasannya basah ya, sepatunya basah, kemudian mereka akan segera menjemurnya atau menghangatkannya, bukan menghangatkannya, apa namanya? Katanya mau di-hair dryer apa-apa gitu tadi alasannya. Oh, mari kita dengar nih penjelasan mereka. Apa yang mereka rasakan ketika sudah saya panggil, kan saya juga menanyakan pendapat mereka. Tanggapan dari mereka yang sudah saya terapkan segitiga restitusi. Kok hilang videonya? Dengan kejadian ini, kami tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Jadi bahwa kami telah melanggar keyakinan sekolah kami, yaitu kedisiplinan. Setelah diingatkan kedisiplinan, kami menyadari bahwa kami telah melanggar kedisiplinan. Dan dengan kejadian ini, kami tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Jadi bahwa kami telah melanggar keyakinan sekolah kami. Jadi videonya keputus ya Bapak Ibu. Jadi menurut mereka masih bawa peraturan ya, karena kan keyakinan baru kita menerapkan ya, baru beberapa kelas yang menerapkan. Mereka masih bawa peraturan. Cuman yang saya tekankan, yang saya sorot di sini adalah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan kepada mereka, dan mereka memberi solusinya sendiri, dan mereka merasa tidak tersakiti dengan apa yang saya lakukan, bahkan mereka menyadarinya. Itu dari pendapat mereka setelah saya tanya gitu. Baik Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Perbedaannya dari 5 itu adalah di sini kalau penghukum anak itu jadi merasa dendam kepada kita ya. Jadi dia itu hasilnya adalah dendam. Jadi membenci kepada kita yang sudah melakukannya, dan dia itu melakukannya bukan motivasi dari dalam diri, tapi dari luar, dari eksternal, karena dia merasa
cuma karena takut aja, walaupun nanti berhasil cuma 1 kali 2 kali dia tidak melakukannya lagi, besoknya kalau bila mana tidak ada yang menghukum dia melakukannya lagi. Nah itu kalau posisi sebagai penghukum seperti itu. Kemudian yang membuat merasa bersalah, mereka itu jadi mereka canggung dengan kita, gitu. Jadi mereka merasa tidak percaya diri, canggung, tidak nyaman dengan kita karena dia merasa bersalah dengan kita. Nah itu juga bukan motivasi internal tapi eksternal, karena dengan cuma merasa bersalah dengan kitanya aja, tapi bukan meyakini apa yang dia lakukan. Walaupun cuma sekali 2 kali berhasil, mungkin kesalahannya berulang kembali. Kemudian sebagai teman, nah sebagai teman itu supaya kita tuh nggak kerasa ya, sebagai teman terasa memotivasi mereka dari dalam. Ternyata itu cuma dari luar ternyata Bapak Ibu, karena mereka tergantung dengan kita. Kalau ada kita baru mikir, kalau nggak ada ya gimana gitu. Jadi ternyata ini tidak berhasil permanen Bapak Ibu ya sebagai teman juga, karena tidak ada unsur solusi di dalamnya, malah mereka tergantung kepada kita. Jadi motivasinya masih eksternal. Kemudian sebagai pemantau, nah pemantau ini juga seolah-olah yang dibenci siswa ya, karena dikit-dikit ngomongin peraturan, dikit-dikit mengukur, dikit-dikit ngasih poin. Nah itu juga motivasinya eksternal. Jadi mereka melakukan, besoknya mungkin tidak melakukannya karena takut kena poin atau karena takut diomongin tata tertib atau dan lain-lain. Tapi suatu saat ketika tidak bertemu dengan kita yang memantaunya, mereka melakukannya lagi gitu. Jadi itu juga motivasi eksternal, bukan internal ya Bapak Ibu. Tidak permanen, sekali 2 kali berhasil, kesannya mungkin berulang kembali kalau tidak ada yang memantau. Sekarang posisi yang manajer, nah ini yang sangat dianjurkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi saya juga di awal sudah bilang, karena ini adalah mengandung unsur solusi di dalamnya. Kita juga ke siswa mengajak diskusi dan menumbuhkan pemikiran siswa dari dalam supaya mereka berpikir bagaimana caranya supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sudah mereka lakukan. Bagaimana caranya? Jadi mereka yang mikir sendiri, mereka yang melakukannya sendiri, kita cuma menyetujui apa yang solusi yang sudah dia keluarkan, dan kita menguatkannya seperti itu Bapak Ibu. Menguatkannya dihubungkan dengan kebijakan universal dan dihubungkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat atau keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu lebih posisi sebagai manajer, lebih dari internal yang kita sentuh, motivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab, sehingga tumbuh rasa takut dengan kesalahan dia sendiri, bukan takut kepada orang lain. Jadi dia cuma menghargai dia sendiri supaya tidak terjadi kesalahan di lain hari, karena dia menghargai diri dia sendiri dari rasa tanggung jawabnya itu Bapak Ibu. Saya juga baru, iya sih, gimana ya, iya gitu. Setelah mengikuti CGP ini, saya jadi banyak hal-hal yang menyadarkan saya gitu. Dari awal modul Bapak Ibu, dari awal modul yang dari tadinya sebagai kita guru sebagai menuntut siswa, ternyata kita tuh yang harus menuntunnya gitu. Seperti itu ya. Bagaimana sebelum kesimpulan? Bagaimana kalau kita ice breaking dulu Bapak Ibu? Yuk. Ikut Bu ya, biar nggak bosan. Posisi ketiga itu sih Bu ya. Mandiri. Ya. Kreatif. Ya. Bernalar kritis. Ya betul. Berkebinekaan global. Ya. Gotong royong. Ya. Tepuk tangan buat kita
pribadi murid. Dari dalam, motivasi eksternal, menguatkan pribadi murid dan mampu menguatkan diri sebagai individu yang positif. Mereka mampu juga mengevaluasi diri dan memperbaiki diri karena mereka mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi mari kita dari mulai hari ini menjadi posisi kita dirubah menjadi seorang manajer. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Mohon maaf kalau ngecek kepanjangan nih. Ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Atau ada yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Sebagai manajer itu karena kita mengatur ya manajer itu. Mengatur itu bukan berarti mengatur ini, bukan. Tapi bersama-sama berkolaborasi mengajak mencari solusi bersama. Dan dibiarkan anak mencari solusi sendiri, kita menjalankannya. Seperti itu tadi, apa yang kamu lakukan besok supaya tidak terlambat? Pasang alarm, itu kan ide dari dia sendiri ya kan? Kemudian ada siapa di dalam ini? Nah, ini perbandingan Bu Bapak Ibu. Perbandingan dari keberhasilan dari 55 posisi tadi. Kalau pendukung ciri-cirinya, guru menunjuk-nunjuk. Mau dilihat contoh kasus lain? Ada nggak kesulitan menurut Bapak Ibu? Kesulitan ketika implementasinya. Oh gitu ya. Tidak menutup kemungkinan memang anak yang bisa dikatakan nyeleneh ya, tapi orang dia yang salah bukan saya. Ada solusinya Bu. Solusinya ada Bu. Diduduki bersama, ditanya atau satu-satu yang bisa dipilih ada solusinya satu-satu. Setelah satu-satu dicampur dilakukan sedikit duduk juga. Seperti itu. Ya? Gimana? Mau pakai mic? Tidak jenuh, kita ice breaking ya Bapak Ibu. Silahkan berdiri, mari kita rame-rame. Saya punya senamnya saya adaptasi karena waktu itu saya tahunya dari Bunda Ulfa Maria dari BGP ketika saya pelatihan CGP. Jadi ini kita lakukan. Bagaimana senamnya Bapak Ibu? Lebih segar lagi kan setelah senam? Akhirnya Bapak Ibu kita bukan bertemu lagi. Akhirnya mau berpisah, mau bersama. Karena pembahasan kita sudah selesai, tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Dan saya berdiri di sini juga bukan si maha tahu, bukan tahu semuanya. Karena kebetulan saya sedang membaca dan mengikuti modul 1.4 di kegiatan pendidikan guru penggerak. Jadi kemudian karena ada tugas juga, ya akhirnya sekalian menurut beliau kepala sekolah juga bahwa saya
harus mengimbaskannya kepada teman-teman. Dan kebetulan juga ada tugas. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi kalau saya bukannya sok tahu. Mohon maaf atas kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Arnawati. Saya salah satu guru di SMA Negeri 1 Waitenong dan kebetulan saya juga wali kelas dari kelas 11 IPA 3. Kemarin saya mengikuti kegiatan pengimbasan materi disiplin positif oleh kawan-kawan CGP. Dari kegiatan tersebut kami jadi mengetahui penanaman segitiga restitusi dan rencananya ke depan kelas kami akan membuat keyakinan kelas sesuai kebijakan universal. Bahkan kami menyadari posisi kontrol mana yang selama ini saya lakukan. Sepertinya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Haryanti, wali kelas 104 SMA Negeri 1 Waitenong. Dengan mengikuti kegiatan pengimbasan materi disiplin positif oleh kawan CGP Angkatan 7, kami jadi tahu penerapan segitiga restitusi dan kami akan membuat keyakinan kelas sesuai dengan kebijakan universal. Bahkan kami menyadari posisi kontrol mana yang selama ini saya lakukan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi anak itu kan ada dua motivasi ya, ada dari dalam, ada dari luar. Nah kalau dari dalam nanti tapi seperti ini mungkin terjadi juga di kelas. Terlambat ini. Dari mana, Nak? Itu berupa hukuman atau konsekuensi? Nah nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua atau pertanyaan kedua? Beda kasus. Tadi kan ada jawaban teman-teman yang berbeda. Langsung panggil orang tua. Ada yang juga usul dikasih tahu dari 5 posisi kontrol itu kita di mana posisi kita? 1, 2, 3. Oke. Tadi sudah. Sebelumnya kita simak dulu video